hari ini Sobat Ambyar, tentu saja di pagi hari kita selalu menginginkan kebahagiaan. Namun bahagia dan juga duka adalah satu paket dalam kehidupan. Hitam-hitam kami berduka. Tentu saja duka dirasakan bukan hanya oleh kami, tapi juga keluarga besar yang ditinggalkan. Aktor senior, aktor legendaris tanah air, Ray Sahetapi meninggal dunia di tanggal 1 April yang lalu, di lebaran hari kedua, di usia ke-68 tahun. Tidak mudah bagi keluarga, terlepas di hari bahagia, di mana seharusnya berkumpul bersama dengan keluarga. Kami tentu saja di sini berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kami juga tentu saja dengan penuh kerendahan hati meminta Sobat Ambyar yang besar dengan karya-karya beliau bisa mendoakan agar almarhum husnul khotimah. Dan Sobat Ambyar, di pagi hari ini kita akan menghadirkan kedua buah hati dari almarhum untuk berbagi cerita, kenangan, dan juga barangkali mengungkapkan ucapan terima kasih yang belum bisa tersampaikan kepada almarhum. Di pagi-pagi Ambyar, kita hadirkan ini dia, Surya dan Raya Sahetapi. Surya, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Raya, apa kabar? Dan sudah hadir juga Mas Aziz yang akan mentranslate ya apa yang disampaikan oleh Surya Sahetapi. Surya dan juga Raya, terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambyar. Boleh silakan maju ke depan sedikit. Selain ucapan terima kasih, karena kami tahu tidak mudah bagi kalian berdua untuk dapat hadir terlepas dalam masa duka seperti sekarang. Kami di sini mendoakan yang terbaik, semoga kalian berdua diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan kami juga berdoa semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Amin. Terima kasih kami banyak. semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Sosok almarhum, beliau adalah seorang aktor yang begitu luar biasa sekali. Ada satu kutipan kalimat dari sebuah film, beliau pernah mengucapkan kalimat ini: kita tidak akan pernah belajar berani dan juga sabar jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan. Kami tahu bahwa kebahagiaan, satu kebahagiaan kalian telah tercabut, tapi rasa syukur harus bisa tetap ada untuk bisa menikmati berkah dan juga syukur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surya dan juga Raya, beberapa hari ditinggalkan ayah tercinta. Kenangan apa yang tidak bisa dilupakan bagi Raya? Kenangan sama ayah udah pasti, kita setiap ketemu pasti selalu diskusi ya, karena pemikiran ayah itu luas sekali. Dari ideologinya, terutama yang paling Raya dan kakak-kakak ingat itu adalah pemikirannya ayah tentang Nusantara. Ya, ayah itu punya pemikiran yang dari Raya kecil, dari sampai sekarang, sampai terakhir komunikasi sama ayah selalu ada salam. Kita semua anak-anak selalu diajarkan setiap ayah ngomong salam Nusantara, kita harus jawab sejahtera. Itu udah pasti kenangan yang nggak bisa kami lupakan sih. Jadi kalau beliau menyampaikan salam Nusantara, kita jawab sejahtera. Let's go untuk mengenang beliau. Ya. Salam Nusantara, sejahtera. Sejahtera, sejahtera untuk kita semua, sejahtera untuk keluarga. Kita akan melihat bagaimana keluarga menang kepergian almarhum. Ini dia. Sebelum kita menuju kronologi kepergian almarhum, saya mau bertanya sama Surya, gimana Surya bisa melewati ini semua tapi masih bisa tetap tersenyum? Iya, karena saya sama ayah itu pernah tinggal bareng juga selama 1 tahun sebelum pindah ke Amerika. Ngobrol banyak tentang kesehatan, tentang Nusantara juga, tentang teman-teman tuli, komunitas tuli. Jadi berbagi perspektif, pandangan, dan pernah diskusi tentang kematian juga dulu. Jadi sebetulnya saya sudah siap gitu ketika memang ayah harus meninggalkan saya gitu. Kak Giska waktu itu meninggal tahun 2010. Saya berduka selama 12 tahun lamanya. Itu agak sulit gitu. Dan saya mendapatkan layanan kesehatan di Amerika untuk bagaimana caranya saya bisa mengikhlaskan Kak Giska ini selama 12 tahun itu. Dan alhamdulillah selama 7 bulan
7 bulan baru bisa mengikhlaskannya gitu di Amerika. Jadi pas saya di Amerika, pas pulang ke Indonesia, saya sudah siap ketika memang ayah harus meninggalkan saya seperti itu. Menarik. Surya tadi bilang bahwa sempat berdiskusi dengan almarhum mengenai kematian. Apa pandangan almarhum yang pernah didiskusikan dengan Surya tentang kematian? Ini menarik karena ini sangat berharga sekali diskusinya sebelum Tuhan memanggil. Tapi bukan soal kematiannya, tapi gimana caranya kita memang mengikhlaskan orang tersebut gitu. Jadi pesan ayah Surya untuk memperjuangkan komunitas tuli sampai Allah memanggil gitu, sampai Tuhan memanggil. Dan juga ayah ingin membangun teater khusus tuli juga kan pada saat itu. Dan sampai Allah memanggil juga akhirnya, sampai teaternya ini masih berjalan juga. Jadi ya itu ketika pas ngobrol sama ayah pada saat itu memang diskusinya sangat berat ya, dan sempat nangis juga pas saya harus meninggalkan ayah ke Amerika gitu. Waktu pas di Amerika tiap tahun itu nangis gitu, gimana kalau saya nggak bisa ketemu ayah lagi gitu. Tapi alhamdulillah ayah, ibu, kakak, adik, ponakan semuanya itu video call saya setiap saat, membantu untuk menenangkan saya gitu, pada saat itu pertama kali saya pergi ke Amerika. Mungkin ini tabu, tapi ini sangat penting. Topik kematian ini sangat penting untuk dibahas, untuk bisa kita itu mengikhlaskan orang yang memang kita cintai untuk meninggalkan kita gitu. Jadi berduka selama 12 tahun itu memang tidak mudah. Itu saya tersenyum sampai sekarang karena pas tahu info ayah meninggal, saya pulang ke Indonesia 30 jam. Saya berpikir oke, saya harus siap menerima ini dan mengingat kenangan-kenangan yang memang sangat berharga sama ayah saya dan juga Kak Giska. Dan ayah tidak sakit lagi, Kak Giska tidak sendiri lagi gitu kan, bisa ketemu sama ayah gitu. Wow, jadi banyak hal, justru hal positif yang dilihat, respon positif yang keluar dari Surya dan mudah-mudahan keluarga yang lainnya. Nanti kita akan bicara soal 30 jam perjalanan Surya ke Indonesia, karena Surya saat ayah Anda meninggal berada di Amerika Serikat. Tapi Raya yang berada di Indonesia, mungkin boleh ceritakan sama kita kronologis kepergian almarhum itu seperti apa? Jadi almarhum itu udah sempat masuk rumah sakit itu. Maaf, boleh lebih keras lagi? Almarhum masuk rumah sakit itu minggu kedua bulan puasa kemarin. Tanggal 11 sempat drop kondisinya, sudah kritis juga. Jadi kalau sakitnya kan almarhum itu dari 2023 sudah drop banget ya, Pak ya. Jadi sebenarnya udah ada firasat-firasat atau pikiran-pikiran untuk menyiapkan diri. Dan tapi yang namanya kehilangan kan pasti tetap kita nggak bakal pernah siap ya untuk kehilangan seseorang namanya. Cuman ya kalau Ray coba ngambil sisi positifnya, almarhum udah bersatu lagi sama almarhumah kakak. Itu sih yang bisa bikin agak ngeredus emosinya walaupun tetap sedih pastinya. Meninggal dunia di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ada siapa saja saat itu? Apakah kamu berada di samping almarhum? Waktu itu saya sama kakak Karama kita habis lebaran hari kedua kan, habis keliling keluarga jam 8 itu kami dikabari sama keluarga ayah yang di rumah sakit bahwa kondisi ayah drop. Kita langsung merapat ke RSPAD Gatot Subroto jam 8. Karena kami dari BSD, kami sampai di rumah sakit itu pukul 9.16, tapi almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pukul 9:04.
Jadi waktu kami datang masih terpasang alat-alat, ya kami mengucapkan kalimat syahadat, kami doakan. Setelah itu baru kami urus prosesi pemakamannya. Kronologisnya kurang lebih seperti itu. Akhirnya diagnosa dokter meninggal dunia karena? Ya, karena emang diabetes sudah cukup lama dari 2017. Tapi dari diabetes itu ada komplikasi ya, karena kalau udah gula komplikasinya penyakitnya kan banyak ya. Komplikasinya itu sampai stroke dan penyumbatan pembuluh darah ke otak. Hasil diagnosisnya seperti itu. Sobat Ambiar, kita juga akan melihat bagaimana perjuangan dari seorang Surya. Tidak mudah untuk terbang dari Amerika Serikat, mencari tiket saat itu juga untuk mengucapkan salam perpisahan kali terakhir bagi almarhum. Ayah, maafkan kami atas kesalahan kami. Anak-anak ayah lengkap dan cucu ayah sudah mengantarkan ayah ke tempat peristirahatan terakhir. Oh ya ayah, saya sampaikan ke keluarga kita untuk memakamkan ayah tanpa saya. Karena waktu perjalanan Rochester, New York sampai Jakarta menghabiskan hampir 30 jam. Alhamdulillah, setelah mereka berkonsultasi dengan ahli agama, akhirnya saya bisa melihat ayah untuk terakhir kalinya. Kakak, adik, cucu ayah, serta keluarga ayah sangat luar biasa dalam menjaga ayah. Saya akan selalu menjaga silaturahmi yang sudah membantu ayah. Oh iya, jangan lupa ceritakan tentang P7 dan hasil diskusi kita ke Kak Giska. Semoga beliau setuju dan support. Oke, selamat beristirahat. Pamit saya, balik lagi ya. Al-Fatihah. Sempat melihat secara langsung untuk kali terakhir wajah almarhum? Iya, sempat. Sebenarnya saya diskusi juga sebelumnya sama keluarga, apakah saya harus pulang ke Indonesia karena saya lagi di Amerika kan, tanggal 1. Tanggal 1 jam 10 pagi waktu Amerika, kira-kira jam 9 atau jam 10 itu saya dapat WhatsApp dari Om Nodi. Jadi pas WhatsApp ini, ayah kritis, tolong untuk satu keluarga untuk datang ke rumah sakit gitu. Mungkin yang sedang tidak sempat datang bisa doakan gitu. Terus 27 menit kemudian saya bimbang mau pergi ke kantor atau gimana ini gitu. Akhirnya Kak Merdi WhatsApp saya kalau ayah sudah meninggal. Pada saat itu saya langsung sedih ya, nangis ya kira-kira 30 menit, 20 menit. Dan saya bingung juga ini harus bagaimana, apakah saya harus pulang. Akhirnya ya saya memikirkan memutus untuk membeli tiket pada saat itu. Tapi sebelumnya saya bilang atasan dulu bahwa saya boleh nggak untuk pulang ke Indonesia. Dan akhirnya teman-teman datang ke rumah saya yang di Amerika untuk mensupport saya. Untuk satu kali pulang ke Indonesia itu 45 juta tiketnya. Itu kan waktunya sangat mepet ya. Iya. Untuk 2 jam, 3 jam kemudian tiba-tiba harga tiketnya drop 13 juta. Wow. Langsung pada saat itu saya booking tiket dan saya pergi dari Amerika jam 5 pagi keesokan harinya. Tapi untuk waktu masalah 30 jam ini, kalau delay mungkin saya tidak masalah untuk tidak bisa melihat wajah ayah gitu. Jadi saya coba untuk konsultasi sama keluarga dan ahli agama untuk memakamkan ayah itu hari Jumat. Jadi saya sampai di hari Kamis malamnya. Jadi ya saya bersyukur bisa melihat ayah terakhir kalinya. Dulu pas saya waktu kecil, ayah sering tegur saya, kenapa sih kok nggak ketemu gitu.
Jadi ya ini kayak pesan ayah gitu, harus ketemu sama ayah gitu untuk terakhir kalinya. Terima kasih untuk Kak Rama dan Ray juga bisa membantu saya gitu. Semua diberikan kemudahan untuk bisa melihat terakhir kali. Sobat Ambiar, kita juga akan melihat bagaimana gambaran atau juga suasana saat proses pemakaman almarhum. Ini adalah momen yang paling memberatkan bagi setiap anak, melepas kepergian orang tua. Saat berada di liang lahat, mengangkat jenazah, menguburkan, mendoakan, kami yakin saat itu tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir apapun. Tapi setelah itu, setelah kembali ke rumah, pasti Raya bisa merasakan perbedaan yang cukup signifikan. Apa yang kamu rasakan perbedaan tanpa hadirnya ayah sekarang? Selama 3 hari kan mengurus prosesi pemakaman ayah, di situ masih ngeblank ya, masih ngeblank dan belum bisa berpikir jernih. Tapi baru mulai terasa itu sebenarnya waktu Kakak Rama mengumandangkan azan. Di situ memori-memori dari kecil, semua interaksi sama ayah tuh tiba-tiba muncul di kepala waktu Kak Rama mengumandangkan azan. Di situ air mata netes terus, tiba-tiba nggak bisa berhenti. Di situ sih. Raya, lu boleh dilihat sosok almarhum, aktor yang begitu luar biasa sekali. Mohon maaf, saya harus geser ke kiri supaya kamu bisa melihat. Look at him. Sangat tampan sekali. Memulai karirnya di tahun 80, berbagai macam film, kemudian juga penghargaan. Tapi masih bisa bersenang-senang dengan anaknya, memberikan memori bagi anaknya. Bagi kamu, apa memori yang tidak akan pernah bisa dilupakan bersama dengan ada satu momen waktu masih SMP, aku baru mulai belajar gitar waktu itu. Baru mulai belajar gitar, pamer ke almarhum bahwa Raya lagi belajar gitar. Terus ayah ngerekomendasiin satu lagu dan satu band, itu dari Pink Floyd, judulnya Wish You Were Here. Semenjak saat itu sampai detik ini, itu menjadi band yang paling Raya suka sampai sekarang karena almarhum. Dan saat sekarang dengerin band tersebut itu kayak bernostalgia momen-momen sama almarhum, karena almarhum yang ngasih mengajarkan band dan lagu-lagu Pink Floyd pertama kali ke Raya. Pink Floyd, judulnya apa? Wish You Were Here. Wow, dalam sekali ya. Iya. Itu kelas 2 SMP, masih ingat banget. Wish You Were Here. Iya. Mungkin itu satu kalimat yang barangkali dirasakan sampai sekarang, juga satu keinginan seandainya masih bisa berada di sini. Iya. Sobat Ambiar, kita juga akan melihat bagaimana postingan dari Dewi Ul. Kita tahu bahwa silaturahmi Ray Saitapi dan juga Dewi Ul begitu baik sekali terjaga. Ini juga ada satu ungkapan kehilangan dari Dewi Ul. Surya dan juga Raya, masih ingat apa kalimat atau pesan dari almarhum yang sampai dengan sekarang gak akan pernah bisa dilupakan di akhir masa hidup? Untuk kalimat salam Nusantara itu juga oke. Jadi pada saat itu memang gimana ya, berinteraksi dengan ayah itu selalu dengan kalimat salam Nusantara gitu. Pasti selalu ada salam Nusantara yang terucap terulang-ulang, dan salam Nusantara sejahtera. Oke. Lalu yang kedua, Papa itu selalu bangga ketika saya mendapatkan sesuatu gitu. Ketika mendapatkan penghargaan, selalu mengabari gitu. Oh, Surya dapat ini ya, saya bangga gitu, kayak gitu sih. Saya dapat kerja di Amerika menjadi dosen gitu. Papa juga bangga akan hal itu. Jadi ada satu kekurangan aku yang memang belum sempat, yaitu kirim foto. Karena kan di kampus atau di sekolah tuli itu tidak boleh memfoto kan. Jadi mau foto bangunan, mau kirim ke ayah itu nggak bisa gitu. Itu sih kekurangan aku. Kalau Raya, apa pesan di akhir masa hidup almarhum yang gak akan pernah bisa dilupakan sampai sekarang?
almarhum itu kan orang yang sangat ahli sosial dan sangat baik sama orang-orang. Jadi pesan ke Raya adalah untuk tetap siapapun orang yang kamu temui harus kamu treat sama. Jangan memandang kelas sosial, jangan memandang ada batasan-batasan sosial, karena pada sejatinya manusia itu diciptakan sama rata. Itu sih yang Raya selalu ingat sama ayah. Jadi setiap ketemu mau dari kelas atas sampai kelas bawah itu harus di-treat secara equal semuanya. Begitu. Jadi sangat humanis sekali sosok beliau. Sobat Ambiar, kalau kita mau flashback 15 tahun yang lalu, ini juga kehilangan dirasakan oleh keluarga saya Tapia. Kakak pertama mereka juga menghembuskan nafas terakhir. Kali ini ayahanda tercinta kehilangan kali kedua. Kita mau kasih lihat, ini juga Surya saya Tapi menyematkan sebuah kalimat untuk dua orang yang ia cintai. Kenangan indah yang tak ternilai. Ayah baru pergi, kakak Giska sudah 15 tahun mendahului. Akhirnya berjumpa, bebas dari sakit. Air mata pecah lagi melihat video ini. Berat untuk kehilangan dua orang tercinta, tetapi kami insya Allah bisa melewati masa sulit bersama. Jangan khawatirkan kami. Miss you both. Para hadirin dan wartawan, terima kasih sudah hadir dan memberikan penghormatan terakhir bersama. Raya, kalau melihat foto ini apa yang ada dalam pikiran Raya? Kak Giska, almarhumah, dan juga almarhum Papa. Yang udah pastinya waktu ayah berpulang, Kak Giska pasti sudah menunggu di sana dengan senyum karena akhirnya ada yang menemani. Terutama kan almarhumah itu perempuan satu-satunya, dan udah pasti ayah itu kan, almarhum ayah itu first love, namanya ayah itu kan first love, anak wanitanya. Jadi ya, dan udah pasti anak wanitanya itu salah satu yang paling dicintai ayah ya, pasti itu. Jadi ya mereka udah bahagia mungkin di sana. Amin. Amin ya, Ini cukup mengagetkan karena kepergian beliau di hari kedua Lebaran. Tapi kita juga tahu bahwa dengan sejarah atau juga cerita panjang yang kita tahu tentang kesehatannya, dari mulai diabetes, kemudian juga terserang stroke. Tapi kalau ke Raya sendiri, ada cerita apa yang dia rasakan, keluhan yang Raya dengar seperti apa dari beliau? Sebenarnya dari awalnya kan ayah emang sempat waktu kena diabetes itu agak kesusahan berjalan ya. Kami anak-anak, terutama Karama, Kamerdi, kita udah mulai mengarahkan ayah untuk melakukan hidup yang sehat. Mungkin Karama udah cerita di beberapa media, tapi ayah ini orang yang agak keras kepala, karena buat almarhum, kita ini hidup di dunia harus menikmati. Jangan milih-milih makanan, terutama almarhum itu paling suka makan coklat, dan itu paling susah dilarang. Betul. Raya, berarti Papa itu sakitnya udah lama banget ya di rumah sakit itu, bisa sampai berpulangnya di hari Lebaran itu berarti dari sebelum puasa atau dari minggu kedua tanggal 11 puasa tanggal 11 Maret itu masuk kemarin, rumah sakit. masuk rumah sakit. Oh, dari situ mulai itu terus gitu ya. Dari situ kondisi sempat membaik, lalu drop lagi. Emang selama 2 tahun ini dari 2023 beberapa kali kondisinya emang sudah naik turun. Tapi untuk diabetesnya itu dari 2017. Iya, cukup lama. Iya. Surya dan juga Raya, ada juga satu kutipan film dari aktor terkenal ayah kalian. Satu kalimat dari film yang go international, The Raid. Satu kalimatnya adalah, jangan lupa bekerja, tapi jangan lupa untuk bersenang-senang. Ada duka, tapi semoga kalian tidak lupa rasa bahagia yang pernah diberikan oleh almarhum untuk menikmati syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir pagi hari. Salam untuk keluarga. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.